Santo Yohanes ke-23, Paus. Santo Yohanes ke-23 adalah Paus kita yang ke-261. Ia menjabat sebagai Paus sejak 28 Oktober 1958 sampai dengan 3 Juni 1963. Nama aslinya adalah Angelo Giuseppe Roncalli. Ia lahir di Soto il Monte, Italia pada 25 November 1881 dalam sebuah keluarga petani Italia yang miskin. Angelo Giuseppe masuk seminari menengah di Bergamo dan melanjutkan ke seminari tinggi di Roma. Ia ditabiskan menjadi imam pada 10 Agustus 1904. Tugas pertamanya sebagai seorang imam adalah menjadi sekretaris uskup Bergamo yang diembannya sampai 1914. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Angelo Giuseppe bergabung dengan militer sebagai pastor dan sebagai anggota korps medis. Tugas berbahaya ini tetap ia jalani hingga Perang Dunia Pertama selesai. Setelah perang usai, Angelo Giuseppe kembali ke Roma dan bekerja membantu Paus Pius ke-11 di Vatikan. Pada 3 Maret 1925, Paus mengangkatnya sebagai Uskup Agung Arepolis. Pada 1931, Paus menunjuknya sebagai perwakilan diplomatik Vatikan untuk Bulgaria. Kemudian pada 1935, ia menjadi perwakilan diplomatik Vatikan untuk Turki dan Yunani. Pada 23 Desember 1944, Paus menunjuknya sebagai duta kepausan ke Prancis untuk memediasi pertikaian antara para klerus konservatif dan para klerus radikal. Reputasinya yang gemilang membuat ia kemudian dilantik Paus Pius ke-12 sebagai seorang kardinal pada 11 Januari 1953 dan sebagai uskup agung dari Venesia, Italia pada 15 Januari 1953. 5 tahun kemudian, secara mengejutkan, Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli yang saat itu sudah berusia 77 tahun, terpilih menjadi Paus dalam konklav yang digelar setelah Paus Pius ke-12 meninggal dunia. Sebagai Paus, ia memilih nama Yohanes ke-23. Walaupun masa kepemimpinannya sebagai Paus cukup singkat, karyanya yang luar biasa membuat ia mendapat julukan Paus Yohanes yang baik. Sebagai Paus, dia sangat menekankan tugas pastoral bagi setiap orang, bagi para uskup dan para imam lainnya. Ia mempromosikan reformasi sosial bagi para buruh, masyarakat miskin, anak-anak yatim, dan anak-anak terlantar. Paus Yohanes ke-23 sangat dihargai oleh pemimpin gereja Kristen non-Katolik karena kerja keras untuk menyatukan gereja Tuhan yang terpecah-pecah. Walaupun mendapatkan banyak tantangan, Paus Yohanes ke-23 tetap berupaya mereformasi hubungan antara gereja Katolik dengan gereja denominasi Kristen lainnya, seperti gereja Protestan, gereja Ortodoks Yunani, dan gereja Anglikan Inggris. Suatu hal yang pada waktu itu tidak terbayangkan bisa muncul dari kekuasaan tertinggi tahta suci. Pada April 1959, Paus mengeluarkan keputusan yang dengan tegas menentang gerakan komunisme. Paus mengeluarkan larangan bagi umat Katolik untuk memilih partai yang mendukung atau yang berhaluan komunis. Pada 25 Januari 1959, Paus Yohanes ke-23 mengumumkan niatnya untuk mengadakan sebuah konsili untuk membahas cara-cara memperbaharui gereja. Katolik dalam dunia modern mempromosikan keragaman dalam kesatuan gereja dan membahas reformasi untuk gerakan ekumenis dan liturgi. Pada 11 Oktober 1962 dilaksanakan sebuah konsili besar pada abad modern ini yang kita kenal sebagai Konsili Vatikan kedua. Keikhlasan dan cintanya yang melimpah bagi sesama, gerakan pembaruan gereja, serta semangat ekumenis dalam urusan gereja membuat Paus Yohanes ke-23 menjadi salah satu paus yang paling dicintai pada zaman modern ini. Paus Yohanes ke-23 tutup usia pada 3 Juni 1963. Paus Yohanes Paulus II membeatifikasinya pada 3 September 2000. Kemudian Paus Fransiskus menggelarnya sebagai orang kudus pada 27 April 2014. Santo Yohanes ke-23, doakanlah kami.